Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membuktikan praktikum dan penerapan resonansi bunyi. Perkenalkan, nama saya Serafina Marsayu Zahrani. Nama saya Mutiara Hadijah. Nama saya Alfitriani. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan resonansi bunyi pada gelas kaca. Alat dan bahan: gelas kaca berwarna makanan dan air. Ada 4 gelas di depan saya yang berisi full air. Ini 3/4 air, yang di sini 1/2 air, yang sini 1/4 air. Kita masuk ke langkah-langkah pertama, yaitu kita mulai dari gelas pertama yang full air. Kita masukkan 3 ruas jari, lalu muter ke sini. Selanjutnya, putarlah keliling bibir gelas. Selanjutnya kita lakukan ke gelas kedua, ketiga, dan keempat. Pada percobaan pertama, dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang terisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan oleh gelas yang terisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang terisi full air. Pada percobaan ketiga, oleh gelas yang terisi 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Percobaan terakhir, gelas yang terisi 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan berat? Karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada pada percobaan yang pertama? Karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara, sehingga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada pada percobaan pertama dan kedua? Itu karena kolom udara yang dihasilkan oleh gelas yang terisi 1/2 air lebih besar daripada pada percobaan pertama dan kedua. Karena itulah bunyi yang dihasilkan pada percobaan ketiga lebih nyaring daripada pada percobaan pertama dan kedua. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Karena kolom udara yang dihasilkan oleh gelas yang berisi 1/4 air lebih besar daripada ketiga percobaan sebelumnya. Sehingga bunyi yang dihasilkan akan lebih nyaring daripada pada percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau sumber getarannya itu adalah gelas yang disentuh. Gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas tersebut. Di dalam gelas terisi air yang berkurang di setiap gelasnya. Tujuan dari mengurangi air tersebut adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang menyebabkan kuat lemah atau nyaring atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Apa sih hubungannya praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara di dalam gelas itu. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, praktikum resonansi ini sudah kita buktikan ya guys. Kesimpulan yang kita dapat dari percobaan tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11D, nama saya Serafina Marsayu Zahrani. Nama saya Mutiara Hajijah. Nama saya Alfitriani. Di video praktikum kali ini, kami akan membuktikan 6 gejala gelombang mekanik. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, difraksi. Ketiga, interferensi. Yang keempat, refraksi. Yang kelima, dispersi. Dan yang keenam, polarisasi. Di sini saya akan membuktikan gejala gelombang yang pertama, yaitu refleksi atau gelombang dapat dipadukan. Untuk membuktikan gejala gelombang yang pertama, kita memerlukan 3 bahan, yaitu pewarna makanan, air, dan wadah. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Percobaan yang kedua adalah interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi terbagi menjadi 2, yaitu konstruktif dan destruktif. Interferensi konstruktif atau sefase. Gelombang akan mengalami perpaduan karena gelombang bertemu pada fase yang sama. Interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan mengalami perpaduan karena muka gelombang tidak akan bertemu pada fase yang sama. Percobaan ketiga, difraksi atau gelombang yang dapat dibelokkan. Jadi kita membutuhkan styrofoam yang sudah dilubangi di bagian bawah. Lalu kita butuh sewadah berisi air. Nah, styrofoam ini lalu ditaruh di tengah-tengah sini. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Percobaan yang keempat, yaitu refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Untuk membuktikan percobaan ini, kita memerlukan gelas yang sudah terisi air dan sedotan. Peristiwa ini terjadi karena sinar datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus bidang panas antara udara dan air. Atau dapat dikatakan cahaya melewati 2 medium dengan kecepatan yang berbeda. Percobaan yang kelima adalah dispersi. Alat dan bahan untuk membuktikan gejala ini adalah mangkuk, air, kaset, senter, dan kertas. Agar gejala kelima ini lebih terlihat, sebaiknya kita lakukan di tempat yang lebih redup. Masukkan kaset ke dalam mangkuk yang telah berisi air, kemudian arahkan senter dan letakkan kertas di atas mangkuk. Maka akan terlihat warna-warna pelangi. Dan inilah yang disebut dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasaan. Dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembias. Percobaan tadi disebut dispersi karena
bahwa gejala gelombang mekanik dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.